أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tujuan dari syariatkannya ibadah oleh Allah adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Apa itu takwa? Kita menjumpai beberapa definisi takwa atau ciri takwa di dalam Al-Quran, seperti misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5, atau di surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 137. Ada juga definisi takwa yang disampaikan oleh beberapa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan bahwa at-taqwa al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil warida bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Takwa adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah yang maha mulia. Bagaimana takutnya seorang hamba kepada Allah? Umumnya jika kita takut kepada sesuatu, maka kita akan lari menjauh dari sesuatu itu. Seperti misalnya kita takut dengan binatang buas, harimau misalnya, maka kita akan lari menjauh dari harimau. Bukannya kita mendekat ya. Kalau kita mendekat mungkin harimau berpikir kita nantangin ya, lalu digigit gitu, diterkam. Atau misalnya pada masa pandemi sekarang ini kita takut dengan wabah ya, virus corona, takut tertular, maka kita menjauh ya, lari dari hal-hal yang memungkinkan kita bisa tertular ya, akhirnya kita selalu melakukan 3M yang memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ini adalah bentuk ikhtiar kita, bentuk kita lari menjauh dari wabah. Jadi kalau kita mendekati hal-hal yang memungkinkan kita tertular ya, seperti misalnya berkumpul dengan melepas masker, itu seperti kita nantangin wabah ini. Nah, mungkin aja coronanya bilang wah mau kena nih gitu. Ya, jadi ini adalah bentuk ikhtiar kita. Ya, selebihnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hikmah dikatakan, man khaufa syai'an haraba minhu wa man khaufa Allah haraba ilaih. Barang siapa yang takut kepada sesuatu, maka dia akan lari darinya. Dan barang siapa yang takut kepada Allah, maka dia akan lari kepadanya. Jadi takutnya kita kepada Allah, kita akan mendekat. Kita akan lari kepada Allah, bukan seperti takutnya kita kepada sesuatu yang lainnya. Jadi bagaimana takutnya seorang hamba kepada Allah? Takutnya seorang hamba kepada Allah takut dalam setiap keadaan, takut dalam setiap kondisi. Jadi bukan kita takut ketika kita dalam keadaan ramai menunjukkan kita takut kepada Allah, kita takwa, tapi ketika kita sendiri kita berani melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dalam sebuah hadis hasan dikatakan salasun menjiat khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Ada 3 hal yang bisa menyelamatkan. Salah satunya adalah takut kepada Allah, baik dalam keadaan sendiri, sepi, maupun dalam keadaan ramai, banyak orang. Jadi rasa takutnya tidak berubah ketika dia sendiri dan tidak berubah ketika dia ramai. Orang akan takut kepada Allah ya, takutnya kita kepada Allah berbanding lurus dengan sejauh mana makrifahnya kita kepada Allah, kenalnya kita kepada Allah. Semakin kita kenal, semakin kita tahu akan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, bagaimana siksanya dan sebagainya, maka akan semakin besar rasa takut kita kepada Allah.
Di dalam Al-Quran Allah mengatakan innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama, orang-orang yang berilmu. Jadi semakin kita berilmu, semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenal Allah, maka akan semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya takut ketika menunjukkan rasa takut kita ketika kita banyak orang, tapi ketika sendiri pun kita takut kepada Allah, takut melanggar apa yang sudah Allah larang, atau kita takut melakukan hal-hal yang sebenarnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah juga mengapresiasi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam surat Al-Mulk ayat 12, Allah berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dan Allah itu tidak kelihatan, maka bagi mereka adalah ampunan dan pahala yang besar. Jadi rasa takut ini diapresiasi oleh Allah dengan ampunan dan pahala yang besar. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, rasa takut kepada Allah ini membuat kita menjadi semakin ingin mendekat. Misalnya kita takut amal yang sudah kita lakukan tidak diterima oleh Allah, karena bisa jadi amal yang kita lakukan cacat. Kenapa cacat? Mungkin ada kesalahan di dalam niat dan ada kesalahan di dalam cara atau kaifiat. Makanya akhirnya kita senantiasa berusaha untuk memperbaiki amalan kita, untuk terus-menerus melakukan amal, karena kita khawatir amal-amal kita yang sebelumnya, atau kita takut amal-amal kita yang sebelumnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, takwa yang kedua adalah wal amalu bit tanzil, melakukan amal sesuai dengan yang diturunkan, sesuai dengan wahyu yang Allah turunkan. Jadi karena rasa takut kita kepada Allah, khawatir amal-amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersemangat terus melakukan amal dan memperbaiki amal. Tentunya amal yang kita lakukan adalah amal yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjalankan perintah Allah, menjalankan isi Al-Qur'an keseluruhannya, tidak milih-milih. Tidak mengambil hukum yang kita suka aja, ya, tapi meninggalkan hukum yang lain. Misalnya, tidak menjalankan perintah Allah yang kita suka aja, tapi meninggalkan perintah yang lain. Misalnya kita melakukan sholat, puasa dan sebagainya, tapi kita meninggalkan perintah yang lain seperti hijab misalnya, karena kita merasa ini tidak cocok dengan kita, lalu kita tinggalkan. Wal amalu bit tanzil itu adalah melakukan semuanya, dan tentunya dilakukan dengan mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi wal amalu bit tanzil juga bisa diartikan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, takwa yang ketiga adalah ar-ridha bil qalil, ridho dengan yang sedikit. Nah, dalam hidup kita banyak mendapatkan pemberian dari Allah. Banyak ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Ada kalanya itu adalah sesuatu yang menyenangkan, ya. Ada kalanya itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Ada kalanya Allah memberikan kita kenikmatan, di lain waktu Allah memberikan kita kesusahan. Karena dua warna hidup yang akan selalu kita temui adalah susah dan senang, bahagia dan sedih, kedatangan dan kepergian, kedapatan dan kehilangan, tawa dan tangis. Lalu ada kelahiran, ada kematian, akan terus seperti itu. Nah, karena dua warna hidup ini, maka kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya syukur dan sabar. Jadi sikap mukmin terhadap dua warna tadi adalah syukur dan sabar. Ketika dikasih kenikmatan oleh Allah yang sangat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah mampu menghinggakannya. Kenapa? Karena sangat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari
nikmat iman, ya, kita dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman. Lalu Allah memberikan kita nikmat hidayah, ya. Allah memberikan kita nikmat sehat, Allah memberikan nikmat harta, ya, pasangan, keturunan, itu nikmat yang luar biasa. Yang itu harus kita syukuri. Nah, kalau kita mampu mensyukuri yang kecil, maka Allah akan menambahnya. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila engkau bersyukur, maka akan aku tambah nikmatmu, dan apabila engkau kufur, maka ingatlah azabku amatlah pedih. Jadi kalau kita bersyukur, Allah tambah, gitu ya. Dan kalau tidak bersyukur, bukan Allah mengurangi, tapi Allah mengatakan ingatlah azabku sangatlah pedih. Jadi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, begitu lapangnya kita menerima pemberian dari Allah, kenikmatan-kenikmatan, dan begitu juga seharusnya kita lapang menerima yang namanya kesusahan, gitu. Jadi ada kalanya Allah memberikan kita kesempitan, ya. Allah memberikan kita kesukaran di dalam kesulitan di dalam mencari nafkah dan sebagainya, maka sikap kita itu ya harus sabar, gitu. Lalu mana yang baik, sabar dan syukur? Antara sabar dan syukur, kedua-duanya baik, gitu. Bagi seorang mukmin, sabar baik, syukur baik, gitu. Sebagaimana dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim dikatakan, ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan perkara orang beriman. Itu perkara orang beriman itu semuanya menakjubkan. Innahu amro kullahu khair. Sesungguhnya semua urusannya itu baik baginya. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Yang demikian itu tidak akan kita temui kecuali pada orang-orang yang beriman saja. Jadi perkara orang mukmin semuanya baik, ya, menakjubkan, dan itu tidak akan kita temui kecuali hanya pada orang-orang yang beriman saja. Ya, hadisnya dilanjutkan, inna asobatuhu sarra'u syakara fakana khairul lah, wa inna asobatuhu darra'u sabara fakana khairul lah. Apabila dia mendapatkan kesenangan, kemudahan, dan dia bersyukur, maka itu baik bagi dia. Dan apabila dia mendapatkan kesukaran, kesulitan, cobaan, dan dia bersabar, maka itu baik bagi dia. Jadi perkara mukmin semuanya baik bagi orang mukmin. Ketika dapat kesusahan dia bersabar, itu baik. Ketika dia mendapatkan kesenangan dia bersyukur, itu pun baik. Jadi ketika dikasih nikmat sama Allah, jangan ya alhamdulillah deh, gitu ya. Dapat dalam usaha ada keuntungan mungkin tidak besar, ya alhamdulillah deh, nggak boleh seperti itu. Ya, alhamdulillah tanpa kata deh, gitu ya. Karena kalau kita mampu mensyukuri itu, maka Allah akan menambah lagi dan menambah lagi. Kan terus seperti itu. Itu adalah sikap mukmin yang baik. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa syukur dan sabar keduanya adalah kendaraan menuju surga. Karena keduanya adalah kendaraan menuju surga, maka Sayyidina Umar mengatakan, aku tidak tahu mana yang akan aku naiki terlebih dahulu, karena kedua-duanya bagus bagi orang yang beriman. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, takwa yang keempat adalah al-isti'dadu liyaumir rahil, menyiapkan bekal untuk kehidupan di yaumil akhir nanti. Memang kita hidup di dunia, beramal di dunia, beraktivitas, berkarya di dunia, tapi orientasi kita haruslah ke akhirat. Karena kehidupan yang panjang, kehidupan yang lama dan abadi adalah di yaumil akhir nanti. Hidup di dunia itu ibarat kita di rest area. Kalau di rest area itu kita nggak akan lama-lama. Jadi kalau kita masuk ke rest area, kita cuma untuk ya istirahat, kita ke toilet biasanya begitu, atau kita melakukan sholat. Nggak akan lama di rest area. Hidup di dunia itu ya seperti kita di rest area, sebentar saja. Kehidupan yang lama dan panjang itu adalah kehidupan di yaumil akhir nanti. Dalam satu pepatah Arab dikatakan, man arafa bu'da safari ista'adda. Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka dia akan menyiapkan bekal yang cukup. Ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jika kita ingin melakukan satu perjalanan, piknik misalnya, atau ibu-ibu yang suka arisan ya, kadang arisannya keluar kota, maka kalau sehari, 2 hari, atau 3 hari kita akan menginap, maka kita akan menyiapkan bekal sebanyak keperluan kita menginap di sana.
gitu. Jadi biasanya ibu-ibu tuh ya sarapannya sudah disiapkan, nanti buat di sana makan siangnya apa, lalu ngeteh sorenya apa, itu disiapkan dengan sangat rapi, dengan sangat teliti. Karena kita nggak mau kekurangan di sana, kita nggak mau kelaparan di sana. Akhirnya kita mencukupi bekal kita untuk menginap di sana. Nah itu perjalanan yang hanya hitungan hari. Bagaimana dengan kehidupan yang akan kita jumpai nanti yang sangat panjang dan tidak sangat lama sekali, ya, kehidupan yang abadi. Tentu bekal yang harus kita siapkan juga harus banyak, ya, harus cukup. Apa bekal yang baik untuk kita menghadap Allah dan kehidupan setelah kematian nanti? Dalam ayat Al-Quran surat Al-Hasyr Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan atau melihat apa yang sudah dilakukan untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang, atau Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat ini kata watan zurnafsun ma qaddamat lighad diapit dengan dua kata takwa, atau kata takwa ini mengapit kata apa yang sudah dilihat, apa yang sudah dilakukan untuk hari esok. Nah, ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa sebaik-baik persiapan atau sebaik-baik amal yang dilakukan untuk hari esok itu adalah takwa. Dalam surat Al-Baqarah juga Allah berfirman, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekalah karena sebaik-baik bekal dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersama-sama berusaha meraih derajat takwa. Karena takwa ini nggak akan kita raih hanya dengan santai-santai aja. Takwa tidak akan kita raih hanya dengan diam-diam saja, tapi takwa akan kita raih dengan kesungguhan, dengan mujahadah, dengan kerja keras. Tidak ada yang bisa diraih hanya dengan santai-santai saja. Semoga Allah menganugerahi kita jiwa yang bertakwa. Di samping kita upayakan, takwa juga harus kita minta. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah dan janganlah kita termasuk orang-orang yang ragu atas kebenaran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.